Selanjutnya, verb itu mempunyai pengertian atau makna atau pengertian. Dan di dalam semiotik itu hubungan antara kata, kalau dalam logika antara term atau kata dengan sesuatu di luar dirinya itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama semantik. Kalau semantik itu hubungan antara kata dan maknanya, antara kata dan makna. Makna itu bisa 2 macam, objek atau peristiwa, bisa juga definisi verbal. Jadi hubungan antara kata dan objek. Misalnya kalau Anda meja, jadi kata meja itu bisa, kalau orang nanya meja itu artinya apa, kita bisa menuju objeknya, ini adalah meja, atau kita bisa buat definisinya. Meja adalah tempat, misalnya tempat menulis yang mempunyai 4 kaki. Nah itu bisa Anda definisikan, atau bisa Anda tunjuk objeknya mana. Itu yang disebut semantik ya. Jadi semantik itu seperti itu. Jadi ketika ada kasus yang Rocky Gerung itu kitab suci, fiksi itu, kitab suci itu secara semantik itu ada 2 macam. Anda bisa menunjuk nggak kitab sucinya, itu namanya semantik. Kitab sucinya mana? Apakah yang dimaksud kitab sucinya tuh ini misalnya Quran, atau ini Injil? Nah, kalau Anda tidak bisa menunjuk objeknya, itu berarti dia kosong ya. Itu disebut dengan term atau kata yang kosong, karena kita tidak bisa menunjukkan objeknya. Tetapi walaupun demikian, kita masih bisa memberinya makna secara harfiah, secara pengertian atau kamus secara verbal atau tertulis maknanya apa. Walaupun kita tidak bisa menunjukkan objeknya. Jadi semantik itu maksudnya begitu ya. Jadi kalau ada orang, ini persoalan semantik. Jadi persoalan semantik itu berarti persoalan hubungan kata dan maknanya. Bisa 2 macam tadi antara kata dan objeknya, atau kata dengan pengertiannya. Jadi kalau orang ngomong masjid, Anda bisa, apa yang dimaksud dengan masjid? Anda bisa tunjuk ini adalah masjid, bisa juga. Atau Anda definisikan, masjid adalah tempat umat Islam bersujud, tempat umat Islam sholat. Bisa seperti itu. Itu yang dimaksud dengan semantik hubungan antara kata dan maknanya. Yang kedua, pragmatik. Pragmatik itu hubungan antara pembicara dengan kata, atau antara pendengar dengan kata. Yang saya contohkan pada pertemuan sebelumnya, misalnya itu kata ummi dengan orang yang berbicara, itu hubungannya. Maknanya itu bisa di dalam kepala pembicara, itu pragmatik. Jadi orang bicara maknanya itu bisa ada pada pembicaranya. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan sintaksis, hubungan antara kata dan kata. Jadi dia bukan hubungan antara kata dan objek, tapi hubungan antara kata dan kata. Masjid ini besar, jadi ada hubungan antara kata masjid dan besar. Sintaksis itu tidak membahas tidak membahas hubungan kata dengan pembicara, tidak membahas hubungan kata dengan objek, atau hubungan kata dengan makna. Jadi hubungan kata dan kata saja. Itu sintaksis
Jadi ada 3 isu itu ya. Semantik, kata dan makna, kemudian pragmatik ya, pembicara atau pendengar dengan kata. Jadi kalau Anda mendengar kata masjid, kira-kira sebagai pendengar Anda itu di dalam kepala Anda muncul apa? Kemudian hubungan kata dengan kata, nah itu yang dimaksud dengan sintaksis ya. Selanjutnya misal ya. Sintaksis. Di dalam tadi itu semantik itu pertama itu hubungan antara kata dan objek ya. Hubungan kata dan objek itu misalnya kalau di sini di dalam logika disebut ekstensi, jadi makna ekstensional. Jadi kalau dalam semiotik itu namanya denotatif ya. Jadi kalau kita menyebut masjid, nah itu secara denotatif, denote itu artinya menunjuk ya. Jadi kalau ada orang nanya di mana masjid, kita tunjuk itu masjid ya, gitu. Itu dalam logika namanya ekstensional. Jadi makna ya secara ekstensional. Dalam semiotik disebut denotatif ya. Tapi bisa juga kalau orang nanya apa yang dimaksud dengan masjid, ya tadi itu disebut dengan dalam logika intensional. Jadi makna intensionalnya, term itu secara intensional berarti kita menyebutkan definisinya apa. Dalam semiotik itu disebut konotatif ya, makna konotatif. Contoh yang lagi ribut-ribut itu, apa yang dimaksud dengan kata cadar? Kalau kita bertanya, apa yang Anda maksud dengan kata cadar? Anda bisa menjawabnya dengan 2 cara ya. Misalnya ya, kita menunjuk benih. Jadi ada orang, nah itu cadar. Itu itu yang disebut dengan denotatif atau ekstensional ya. Nah itu orangnya, itu yang pakai cadar, itu cadarnya Tapi bisa juga ya kita buat definisinya secara verbal. Misalnya cadar adalah kain penutup muka atau kepala yang biasanya digunakan oleh perempuan. Nah, kalau yang ini berarti Anda ya memberi maknanya secara intensional, atau bahasa lainnya adalah secara konotatif. Di dalam logika disebut intensional. Nah, istilah-istilah ini ya perlu kita pahami sebagai dasar ya dalam logika itu. Term, jadi term yang digunakan di dalam pernyataan supaya tidak timbul salah paham. Minimal kalau objeknya tidak ada, kan biasanya Anda menyebut term tetapi objeknya tidak ada. Yang seperti kita pelajari sebelumnya itu naga misalnya. Naga, makna ekstensionalnya gimana? Secara denotatif, Anda tidak bisa menunjuk di dunia ini mana yang disebut naga. Nah, itu berarti secara ekstensional term itu ya empty, namanya empty extension. Secara ekstensi dia kosong, jadi dia tidak bisa kita menyebutnya mana. Sama dengan hantu juga kadang-kadang kosong ya. Anda menyebut kata hantu, lah orang bilang mana hantunya. Nah itu dia minta Anda ya secara ekstensional ya menunjuk mana barangnya. Itu
Namun demikian, walaupun kita tidak bisa menunjuk barangnya, kita bisa memberikannya definisi, ya. Memberikan definisi. Naga itu seperti ular, bisa terbang, menyemburkan api. Nah, itu Anda bisa berikan seperti itu. Contoh lainnya yang tadi itu teroris misalnya, yang agak sensitif dan pemaknaannya itu ada perdebatan, ya. Teroris. Nah, itu kalau Anda menyebut kata teroris, ya, itu kalau orang nanya apa yang Anda maksud teroris, ya, bisa Anda secara konotatif itu memberikan atribut atau ciri-ciri. Itu namanya intensi tadi, ya. Makna intensional itu kita memberikan ciri-ciri atau atributnya. Misalnya, ini yang biasa berkembang di media, terutama di barat, itu, ya, kalau kita mendengar kata teroris itu, ya, pengertiannya biasanya beragama Islam, berjenggot, celana cingkrang, apalagi tambahannya ngebom, ya. Jadi kalau ada orang misalnya di pesawat, ya, orang di pesawat lalu dia menusuk pramugari atau menusuk pilotnya, nanti orang di media biasanya di barat itu pertama itu mereka nanya, ya, itu yang nusuknya itu pilotnya itu beragama apa? Beragama Islam. Nah, itu langsung di dalam kepala mereka atau mereka menulis di media teroris. Tapi, ya, kalau yang menusuk tadi itu tidak beragama Islam, kadang-kadang tidak secara cepat mereka menyebutnya teroris, gitu. Jadi ada makna konotatif seperti itu, ya. Jadi teroris itu seperti ada keharusan dia beragama Islam. Jadi kalau dia tidak beragama Islam itu agak lambat orang menyebutnya ini teroris atau bukan. Itu yang jadi persoalan di Papua misalnya, itu pembunuhan macam-macam itu, ya, itu jarang ataupun agak media juga tidak atau enggan menulis bahwa itu adalah teroris. Paling disebutnya separatis seperti itu. Kenapa? Karena tidak beragama Islam. Nah, gitu. Tambahan selanjutnya, ya, berjenggot apa enggak, celananya apa cingkrang. Kalau di barat itu yang paling penting itu biasanya apa agamanya dulu. Nah, baru disematkan kata teroris kepada pelakunya. Itu jadi atribut atau cirinya itu apa? Itu kalau Anda memberikan makna secara konotatif, ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, misalnya ketika kita kucing itu Anda secara konotatif atau dalam istilah logika intensi, Anda harus bisa menyebut ciri-cirinya apa. Bisa juga secara denotatif, ya, atau ekstensi, kita menyebut anggota kelasnya, yang dimaksud teroris itu siapa saja, ya. Yang biasa kita baca di media itu yang nomor pertama itu urutannya Osama bin Laden, ya. Nah, sekarang baru-baru ini semenjak ISIS itu ada masuk juga Abu Bakar al-Baghdadi. Kalau di Indonesia itu ada Ali Imron yang ngebom di Bali itu, ya. Itu namanya anggota kelas, ya. Jadi kalau Anda mahasiswa, ya, apa yang Anda dengan maksud mahasiswa, Anda bisa di dalam logika itu, ya, menguraikannya dalam menjelaskannya dalam dua bentuk, ya. Bisa konotatif, ya, yang disebut mahasiswa itu terdaftar di perguruan tinggi, ya, atau belajar di perguruan tinggi. Nanti ada mahasiswa dua macam, mahasiswa aktif, mahasiswa tidak aktif. Kalau aktif itu sudah bayar SPP, ya. Kalau belum bayar SPP tidak
aktif. 2 kali tidak aktif itu nanti DO. Nah itu konotatif gitu ya. Tapi bisa juga denotatif. Anda bisa menyebut siapa saja itu mahasiswa. Kegunaannya apa teori ini? Kalau Anda belajar misalnya belajar teori Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Anda bisa memberikan ciri-cirinya. Kemudian Anda juga bisa memberikan siapa tokohnya disebut Mu'tazilah. Nah, seperti itu. Atau Anda belajar teori di sosiologi itu misalnya masyarakat. Apa yang dimaksud dengan masyarakat? Nah, Anda bisa menjelaskannya ciri-cirinya, ciri-ciri masyarakat adalah atau intensi sekumpulan orang ya, menempati suatu tempat terus seperti itu. Bisa juga Anda bisa menyebutnya ya, ini masyarakat Banjar ya, masyarakat Martapura ya, seperti itu. Nah, kalau Anda mempunyai 2 kemampuan itu ya, penjelasan Anda, keterangan Anda itu kalau Anda presentasi itu menjadi jelas. Jadi Anda bisa menyebut bendanya, bisa juga menjelaskan ciri-cirinya. Jadi Anda belajar term istilah apa saja. Kalau di dalam kuliah itu biasanya disebut konsep-konsep. Ya, Anda ketika Anda menjelaskan konsep-konsep, ya Anda minimal bisa ya menyebutkan ciri-ciri atau atributnya atau pengertiannya secara verbal. Anda juga lebih bagus lagi kalau Anda bisa menyebut barangnya, ya seperti apa, bendanya seperti apa. Saya biasanya kalau mengajar filsafat itu kan ada istilah-istilah yang ya agak, kalau empirisisme misalnya, empirisisme itu mahasiswa harus bisa menjelaskan 2 macam, secara pengertian atau intensi atau konotasi, ciri-cirinya bisa menyebut apa itu empirisisme. Empirisisme adalah paham bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari indera ya. Tetapi dia juga harus bisa menjelaskan secara denotatif, menunjuk contohnya ya. Gitu. Misalnya ya, saya makan mangga rasanya asam ya. Saya tahu rasanya itu asam dari indera, nah gitu. Bisa menunjuk ya, bisa menunjuknya. Jadi Anda bisa memberikan contoh konkretnya, bisa juga menguraikan ciri-cirinya. Nah, kalau Anda bisa 2 itu ya, Anda disebut bisa menjelaskan dengan baik. Karena ada orang bisa menjelaskan teori atau konsep atau term istilah, tapi ketika diminta yang sebelah sininya, denotasinya, ekstensinya itu nggak bisa menyebut. Nah itu karena masih diragukan paham atau enggak. Ini jangan-jangan cuma hafal saja tapi tidak paham. Nah, gitu. Itu kegunaannya ya. Jadi bisa menjelaskan secara intensional pengertiannya apa, maksudnya ciri-cirinya apa, atributnya apa. Jadi ada orang berdebat, misalnya ketika Anda mendengar kata pacaran, pernah dengar kata pacaran? Iya. Itu secara konotatif ya di dalam pengertiannya, jadi bisa 2 macam ketika Anda menjelaskan apa ini maksud pacaran. Ya bisa konotasinya, makna verbalnya atau ekstensi di dalam logika, bisa juga denotasi. Denotasi itu ya si A dan si B ya bisa nyebut itu mereka pacarannya, itu namanya denotatif. Secara cirinya apa? Ciri orang pacaran itu apa? Nah gitu. Nah perdebatan itu terjadi kadang-kadang karena kita beda menunjuk denotasinya,
bisa juga beda di dalam memberikan ciri-ciri ya, ciri-ciri. Nanti ada orang mengganti istilahnya dengan ta'aruf ya. Ta'aruf ya, bisa katanya tuh diganti istilahnya jadi ta'aruf ya. Oke, ta'aruf. Ya, tapi setelah dicek itu denotasinya dengan pacaran sama misalnya. Ciri-cirinya sama juga. Jadi apa bedanya? Nah, ya. Itu ya antara, tapi makna itu ya, makna itu dinamis. Dinamis artinya jangan terlalu terpaku dengan kamus ya. Kalau Anda ingin mengetahui arti sebuah kata atau istilah itu, jangan terpaku dengan kamus, karena kamus itu dibuat orang ya sebagaimana digunakan oleh orang-orang sebelum diterbitkan kamus itu. Nah, setelah kamus itu terbit, pengguna bahasa ini kan yang tadi itu pragmatik ya, pengguna bahasa ini kan dinamis. Jadi bisa maknanya itu berubah sesuai dengan kegunaan yang digunakan saat ini ya, saat ini. Misalnya dulu saya itu berdebat ya, kata kulit itu kata kerjanya apa? Menguliti. Menguliti itu waktu saya kuliah di Inggris itu ribut ya, karena saya menggunakan kata menguliti. Jadi ada kawan itu kita jadi narasumber, kemudian saya bilang nanti kita kuliti ya, kita kuliti ya. Biasanya para perantau itu bahasa Indonesianya itu tidak berkembang, masih menggunakan makna yang lama ya. Jadi menguliti menurut dia, menguliti itu ya seperti kita secara denotatif, ini mangga, lalu kita kupas ya, kita kuliti, atau kita menyembelih kurban lalu kita lepas kulitnya, nah gitu. Di Indonesia ya, kata kuliti itu sudah bermakna lain, bisa mengkritik ya, atau melepas bagian demi bagian dari argumen, itu disebut menguliti ya. Nah, seperti itu. Nah, itu perbedaan antara sama dengan orang Banjar yang merantau. Orang Banjar yang merantau itu bahasanya itu ya kadang-kadang sudah tidak dipakai lagi oleh orang Banjar yang di sini. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi ketaatan kepada otentisitas keaslian bahasa itu biasanya dipertahankan oleh para perantau, orang-orang diaspora. Nah, yang lebih dinamis justru biasanya pengguna di sininya ya, yang orang Banjar di sini menggunakan kata itu lebih dinamis ya, penggunaan kata-kata baru, introduksi kata-kata baru dan sebagainya, dan makna baru. Istilahnya istilah lama tapi ada pemaknaan yang baru dan sebagainya, lebih dinamis. Itu konotasi dan denotasi, atau dalam logika ekstensi dan intensi. Sekarang kita kembali ke logika ya, pembicaraan kita tadi itu. Ini kalau Anda belajar logika,
Di dalam logika itu ada dua bahasa. Ada yang disebut dengan bahasa sehari-hari, ya. Yang kedua ada yang disebut bahasa simbol atau bentuk, ya. Misalnya, ini bahasa sehari-harinya. Semua orang yang memakai cadar adalah radikal. Itu bahasa sehari-hari, ya. Ya, cadar itu, orang yang memakai cadar itu kita secara semantik kita bisa menunjuk ini orang pakai cadar, ya. Ini orang pakai cadar. Itu bahasa sehari-hari. Kemudian kita juga bisa memberikan makna, ya, pengertiannya apa. Cadar adalah penutup kepala sampai sebagian besar muka juga tertutup. Jessica, sengaja saya kasih nama yang agak-agak kebaratan, ya. Jessica adalah orang yang memakai cadar. Oke. Simpulannya, Jessica adalah radikal. Tadi kita sudah membahas, jadi secara semantik kata Jessica, kata cadar itu maknanya apa? Nah, maknanya seperti itu. Anda harus bisa menunjuknya. Ini orang yang pakai cadar. Atau Anda bisa memberikan lebih definisi apa itu yang dimaksud dengan cadar. Nah, itu di dalam bahasa sehari-hari. Nah, sekarang kita pindah ke yang sebelah sini. Ini yang disebut dengan bahasa di dalam logika. Relasinya tuh kalau dalam bahasa sehari-hari itu relasinya tuh semantik, ya. Kalau di sini relasinya tuh sintaksis, hubungan kata dengan kata. Jadi semua M adalah P, ya. S adalah M, S adalah P. Nah, di dalam ini kan secara semantik kita tidak bisa, mana itu M, nggak bisa, ya. Mana objeknya M? M itu pengertiannya apa? Yang nggak ada, cuma ada kata M saja, kata M, kata P. Jadi term M, term P, term S, tiga, ya. SMP, SMP. Nah, yang dibahas di dalam bahasa logika itu ya cuma hubungan antara S dengan M, hubungan antara M dengan P, hubungan S dengan hubungan M dengan P, hubungan S dengan M, hubungan S dengan P. Ya, itu disebut dengan susunan logisnya, bentuk logisnya, bentuknya adalah M adalah P. Jadi ada hubungan antara term M, oke, term M dan P. Nah, biasanya pakai seperti ini, ya. Kita ganti adalahnya, kita ganti S P. Jadi S adalah P. Nah, seperti itu. Kalau dalam matematika 2 plus 2 sama dengan 4, 2 ditambah X sama dengan 4, X berapa. Nah, itu disebut bahasa juga, ya. Tapi bahasa matematika, bahasa logika yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, ya. Jadi kalau Anda belajar logika, Anda akan muncul rumus-rumus seperti ini, ya. Rumus-rumus seperti ini. Nah, rumusnya itu bisa diganti, misalnya P adalah M, S adalah M, nanti S adalah P. Dan di dalam sintaksis itu, sintaksis bahasa logika dan matematika seperti ini, jadi cuma hubungan antara kata dan kata, ya, hubungannya. Jadi kita berpikir itu, ya, mengkoneksikan antara kata dengan kata. Jadi ada hubungan logisnya, misalnya jika M adalah P, S adalah M, berarti S adalah P. Ini S adalah M, sorry. Jika M adalah P, S adalah M, berarti S adalah
P. Ya, jadi penalaran kita itu, ya, proses penalaran kita itu cuma menghubungkan, ya, term atau kata M, ya, dengan P, kemudian S dengan M, S dengan P. Kita lepas dari bahasa sehari-hari itu, ya. Ini kan semua orang yang memakai cadar. Ini kalau di dalam bahasa bentuk logisnya ini diganti dengan M. Radikal itu kita ganti dengan P. Jessica kita ganti dengan S. Orang yang memakai cadar, ya, kita ganti tadi dengan M. Jadi Jessica itu adalah S, radikal itu adalah P. Nah, di dalam belajar logika biasanya, ya, bahasa sehari-hari ini kita terjemahkan menjadi bahasa logika. Bisa juga bahas rumus logika itu kita terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi di dalam logika itu ada bab menerjemahkan bahasa sehari-hari menjadi bahasa bentuknya bentuk logika. Bisa juga menerjemahkan, ya, bentuk bahasa yang bentuk logis itu, rumus-rumus logika itu menjadi bahasa sehari-hari. Itu di dalam logika. Gunanya apa? Untuk melihat apakah penalaran kita itu valid. Valid itu sahih maksudnya, ya. Valid, ya. Valid itu artinya ada hubungan logis, ya, ada hubungan logis antara pernyataan pertama, ya. Jika semua orang yang memakai cadar adalah radikal, Jessica adalah orang yang memakai cadar, maka logis kita menyimpulkan Jessica itu adalah radikal. Dalam bahasa rumus logikanya, rumus saja biar enak. Jika semua M adalah P, S adalah M, berarti S adalah P. Nah, ini proses penalarannya disebut valid. Berpikirnya itu valid, menalarnya. Sedangkan benar atau ada satu istilah lagi disebut benar. Nah, kalau benar itu, ya, semua orang yang memakai cadar adalah radikal. Pertanyaannya, apakah pernyataan ini benar? Jadi benar itu untuk pernyataannya. Jessica adalah orang yang memakai cadar. Apa betul Jessica itu memakai cadar? Benar atau salah? Jessica adalah radikal. Apa benar Jessica itu adalah radikal? Jadi benar itu untuk menanyakan masing-masing pernyataan. Sedangkan sahih atau valid itu adalah menanyakan, membahas atau make up evaluasi proses penalarannya itu sudah connect nggak, koneksinya itu logis atau tidak, hubungannya itu antara pernyataan 1, 2, dan 3 itu ada hubungan logis atau tidak. Apabila ada hubungan logis antara kesimpulan dengan premis-premisnya itu, maka disebut penalarannya adalah valid atau benar, ya. Oke, itu. Sampai di situ ada pertanyaan? Jadi saya ulangi lagi, ya. Kalau nggak ada saya ulangi lagi. Ada yang mau nanya? Silakan. Enggak. Jadi hubungan istilah ya, istilah atau term atau kata itu bisa dibagi menjadi 3 macam tadi, ya. Hubungan kata dengan maknanya, ya, itu dibahas yang disebut di dalam semantik, ya. Jadi kalau Anda bilang ini isu semantik, ini persoalan semantik, itu maksudnya itu persoalan kata itu artinya apa.
Arti tadi ada dua macam, arti dalam artian konotatif atau denotatif. Kalau dalam bahasa logikanya yang disebut dengan intensi dan ekstensi. Jadi hubungan kata dengan objek tadi apa namanya? Ekstensi. Kemudian kalau kita definisikan secara verbal itu disebut dengan intensi. Di dalam semiotik biasanya disebut denotatif, makna denotatif. Kalau intensi itu makna konotatif. Jadi kalau Anda ini mau maulid Nabi ya, maulid itu ada, kalau orang nanya maulid itu apa, itu tetangga lagi maulidan, itu berarti denotatif. Tapi bisa juga Anda jelaskan. Kalau Anda nggak bisa menunjuknya lagi tidak ada orang maulidan, Anda bisa jelaskan. Dimaksud maulidan itu adalah memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Nah biasanya dalam peringatan itu ada bacaan-bacaannya, acara-acaranya. Apalagi ditutup dengan makan-makannya. Itu Anda bisa menjelaskan secara intensional namanya itu, atau secara konotatif, pengertian dalam bentuk kata-kata verbal, tapi bisa juga secara denotatif. Jadi ini yang bisa Anda bawa pulang ya. Kalau Anda lagi dapat tugas ya, biasanya tugas itu kan penuh dengan konsep-konsep ya. Anda harus pegang dua itu ya. Ukuran Anda itu jelas ya. Jelaskan katanya. Jelaskan itu ukurannya Anda bisa secara denotatif menyebut benda-bendanya di dunia ini atau memberikan contohnya. Bisa juga secara konotatif Anda menjelaskan pengertiannya itu apa ya. Secara harfiah, kemudian apa ciri-cirinya apa dan sebagainya. Itu namanya penjelasan. Kalau di dalam mata kuliah saya biasanya kalau baru konotatif itu masih meragukan ini paham atau enggak ya, masih penjelasannya itu masih intensional ya, pengertian verbal saja gitu ya. Misalnya dia presentasi tentang etika. Di etika itu ada namanya akibat perbuatan. Yang dimaksud dengan akibat perbuatan adalah ya, jika kita melakukan sesuatu, nah perbuatan itu menimbulkan kesengsaraan atau kebahagiaan. Dia sudah bisa menjelaskan secara intensional atau verbal apa yang dimaksud dengan akibat di dalam etika. Tapi yang kita tunggu itu juga adalah penjelasan denotatifnya. Ya. Dia bisa nggak menyebutkan kasus-kasus ya di mana yang dimaksud dengan akibat dari perbuatan itu. Misalnya kalau saya mencuri ya akibatnya orang yang dicuri itu merasa dirugikan dan sebagainya. Berarti dia berhasil menyebut secara denotatif ya kasus-kasus ya, penjelasan dari apa yang dimaksud dengan akibat. Dua itu yang Anda pegang ya. Oleh karena itu biasanya dosen itu memberikan pertanyaan seperti itu. Jelaskan apa yang dimaksud. Oke, sebut anunya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Sudah. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, beri contoh. Beri contoh itu maksudnya Anda harus memberikan ya pengertian secara ekstensional. Anda harus berhasil dua itu. Kalau tidak berhasil itu masih diragukan Anda paham dengan konsep itu atau term itu ya. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah
pragmatik. Nah, pragmatik itu hubungan antara pembicara, kata dengan pendengar ya. Jadi kalau Anda orang Banjar ya, kalau orang mendengar kata untuk itu kan pendengarnya beda ya dengan orang yang di luar Banjar. Sama dengan sudah sekarang itu di Facebook, Instagram itu Anda tidak boleh lagi ya mengupload foto atau gambar terong ya. Kalau pisang masih boleh. Nah gitu. Karena ternyata terong itu secara konotatif itu ya, secara denotatif ya terong itu ya terong. Tapi kadang orang secara konotatif itu memaknainya lain ya. Nah gitu. Karena orang kalau di barat itu orang suka jual obat kuat itu pakai gambar terong ya. Kalau di Facebook itu orang Indonesia itu pakai gambar pisang. Nah gitu, karena mempunyai makna yang negatif seperti itu, sudah mengandung unsur pornografi, nah itu sudah mulai dilarang. Selanjutnya sintaksis ya, hubungan antara kata dengan kata itu yang disebut di dalam logika itu disebut dengan bentuknya tadi yang terakhir itu adalah hilang kemana semua. Nah ini kalau Anda berdebat itu bisa ya kalau Anda nonton film misalnya di bawah lindungan Ka'bahnya Hamka, topelnya itu kan diangkat filmnya kan film dengan film The Santri di bawah lindungan Ka'bah itu Zainab dengan Hamid itu kalau bahasa Hamkanya kan nggak pacaran ya saling mencintai, kira saling mencintai. Tetapi di dalam film itu digambarkan Zainab dan Hamid itu kan nanti ada pawai obor, kan mereka biasa di surau ya di Minang itu lirik-lirikan sama aja dengan yang di santri itu ya lirik-lirikan. Kemudian ketemuan di pasar, lalu lari-lari jalan-jalan ke pantai. Tapi selama proses hubungan asmara itu tidak ada sentuhan fisik. Jadi kalau Anda nonton filmnya Hamka yang diangkat dari novelnya Hamka itu, secara denotatif itu yang dimaksud dengan pacaran dalam bahasa kita sekarang. Atau orang menyebutnya ta'aruf lah atau apalah, hubungan asmara lah atau apa namanya, tapi secara denotatif itu yang digawinya itu yang dikerjakannya itu ya. Jadi tadi di mana pawai lirik-lirikan, kemudian kirim suratnya itu kan orang berwuduk di sungai ya kan. Nah laki-laki itu wuduknya di hulu, perempuan itu wuduknya di hilir. Nah, cara mengirim suratnya itu ya hanyutkan pakai sabut kelapa. Sudah. Itu denotatifnya. Hubungan asmara yang denotatif itu seperti itu. Kita bisa menunjuk kasusnya. Kemudian lalu mereka ketemuan di pasar ya. Hujan-hujanan, lari-lari ya. Lalu ke pantai. Sudah. Nah, selama proses itu secara denotatif itu kita bisa menunjuk, kita bisa melihat orang dua ini Zainab sama Hamid itu tidak pernah bersentuhan secara fisik. Nah, itu kalau Anda
mau cari katanya, ini kan baru denotatifnya. Kira-kira katanya itu apa? Kalau orang sekarang nyebutnya itu pacaran, ya. Ada yang menyebutnya ta'aruf, ada yang menyebutnya hubungan asmara. Ya, ciri-cirinya apa tadi? Ya seperti itu. Nah, lalu ada film The Santri. Nah itu yang heboh ya. Ketika filmnya dari novelnya Hamka itu nggak seheboh itu. Kalau The Santri itu kan lirik-lirikan ada ya. Nah itu. Kemudian ketemu di mana ya? Di hutan ya. Nah selama prosesnya itu ada sentuhan fisik apa enggak? Tidak ada, kurang lebih saja. Kurang lebih ya anunya. Nah, tetapi bagi orang yang punya agenda, namanya agenda ya. Ada sekarang kan lagi heboh-hebohnya banyak buku ya, pacaran itu haram. Nah, sudah. Kemudian ada lagi apa itu, masa ada pacaran syar'i? Mana ada pacaran syar'i ya? Ini istilah ya, pacaran syar'i. Karena ada pengobatan syar'i, ada hotel syar'i ya. Sekarang serba syar'i. Ada hijab, soalnya ada hijab yang tidak syar'i ya. Nah, ini yang kita agak bingung itu. Ada diskotik syar'i. Ya, maksud saya term atau istilah itu ya, istilah itu boleh sama, tapi intensinya, pengertiannya kita bisa berbeda-beda, denotasinya bisa berbeda. Nah seperti itu. Bagi orang yang mengatakan pacaran itu haram, berarti secara denotatif dia menunjuk mana-mana yang tapi dia tidak menunjuk secara denotatif. Ada orang pacaran itu yang kayak kasus tadi itu di film itu nggak ada yang dilanggarnya secara syariat gitu. Jadi secara denotatif itu dia memilih-milih mana yang disebut pacaran, mana yang bukan disebut pacaran ya. Secara denotatif itu dipilih-pilihnya. Jadi kalau Anda ya itu kan perilaku manusia agak susah ya. Kalau ada lagi kurban cari kambing itu kan agak enak ya, karena kata kambing itu secara denotatif orang nggak beda pendapat ya. Anda tidak akan bilang saya mau beli kambing ya, nanti dikasihnya mangga ya, nggak mungkin ya. Sekarang orang semua sepakat. Atau Anda beli kambing diberinya sapi, nah itu ya. Tetapi kalau kata atau term istilah pacaran itu dia secara denotatif macam-macam banyak ya. Ada banyak jenis tapi disebut pacaran ya gitu loh. Kan kita baru jalan berdua sudah disebut pacaran ya. Fitnah itu ya. Yang benar itu kita mau menikah gitu. Nah, itu secara denotatif banyak anunya yang bisa dimasukkan dalam kategori pacaran. Nah secara konotatif atau intensi itu ciri-cirinya juga banyak dan kita berbeda-beda. Nah itu yang harus dimaklumi ketika kita di dalam perdebatan. Jangan-jangan dia membuat ciri-ciri itu dari denotasi tertentu yang dia pilih ya kan. Lalu dia bilang haram ya gitu. Yang bilang halal itu dia punya contoh sendiri juga, lalu dibilang halal. Nah gitu. Jadi pertanyaannya, pacaran itu halal atau haram? Nah gitu, tergantung denotasinya dan konotasinya. Anda memberikan maknanya, tergantung Anda memberikan maknanya, baik secara denotatif maupun secara konotatif. Nah gitu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Penjelasannya nggak usah lama-lama, soalnya Instagram protes ya, video Anda lebih dari 20 menit.
ya. Jadi saya berusaha membuat video itu nggak lebih dari 20 menit supaya bisa diupload di Instagram. YouTube juga protes, ya, video Anda lebih dari 15 menit. Nah, gitu. Ternyata survei itu kalau videonya lebih dari 15 menit itu yang mendengarnya udah ketiduran, ya. Nah, gitu. Jadi kita usahakan menjelaskan sejelas-jelasnya dalam 15 menit, ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti jelas, ya kan, gitu. Oke. Nah, itu konsep dasar, ya, konsep dasar di dalam belajar logika, ya. Kenapa saya dulu belajar logika itu pusing karena, ya, tidak bisa membedakan semantik dengan sintaksis, ya, sintaksis. Jadi ketika diberi contoh, ya, jika semua manusia dapat mati, Socrates adalah manusia, berarti kesimpulannya Socrates dapat mati. Nah, itu secara formal, ya, jika benar, jika pernyataan pertama benar, jika pernyataan dua benar, jika pernyataan ketiga benar, itu secara formal. Nanti diganti rumusnya jika M adalah P, S adalah M, S adalah P. Nah, saya berpikirnya semantik, padahal orang ini sudah pindah ke sintaksis, tidak membahas isu semantik lagi. Jadi cukup ada hubungan logis antara M dengan P, S dengan M, jadi S adalah P. Kalau dalam matematikanya itu, jika A lebih tinggi dari B, B lebih tinggi dari C, apakah A lebih tinggi dari C? Jika A lebih tinggi dari B, jika A lebih tinggi dari B, B lebih tinggi dari C. Kalau gitu mana yang lebih tinggi, A apa C? A, ya kan? Ya sudah, itu namanya. Kita membahas hubungan sintaksisnya aja. Jadi kita tidak perlu mencari secara denotatif mana A, mana B, mana C, ya. Dalam logika itu seperti itu. Jadi ada fokus ke hubungan sintaksis antara term A, B, dan C. Tidak perlu secara semantik mencari mana yang disebut A, mana yang disebut B, mana yang disebut C, ya, gitu. Atau secara konotatif, apa yang dimaksud dengan A, apa yang dimaksud dengan B, tidak. Cukup kita fokus jika A, jadi kita bayangin A aja. Jika A lebih tinggi dari B dan B lebih tinggi dari C, berarti A itu lebih tinggi dari C. Jadi kita fokus kepada hubungan antara term dengan term dengan term dengan term. Tetapi kalau Anda masih kesulitan juga, ya, Anda usahakan baru kita turun mencari contoh, ya, contoh. Makanya di dalam logika itu biasanya pakai bahasa sehari-hari itu untuk memudahkan kita. Kalau kita kesulitan langsung, ya, secara formal menggunakan bahasa logika seperti itu, ya. Jadi bisa kita mulai itu dari sini, dari contoh bahasa sehari-harinya dulu, baru kita masuk ke sini. Nah, kalau Anda tidak paham juga, Anda balik lagi ke sini. Nah, gitu. Kadang-kadang kita kan semua M adalah P, S adalah M, S adalah P, nggak nyambung, gitu, ya kan. Setelah dikasih contoh itu kita baru nyambung, ya. Ya, setelah dikasih contoh kita baru menyambung, ya. Semua orang yang, nah itu, semua orang yang suka sama saya cantik, ya. Fatimah suka sama saya, simpulannya, nah itu untuk memudahkan. Makanya kita di lalu pindah lagi ke rumus seperti ini.
Karena kalau sudah rumus seperti ini kan sudah hilang kaitannya dengan bahasa sehari-hari. Seperti itu. Sama dengan dulu perdebatan di medsos itu ya, mana yang benar. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini yang benar yang mana? 4 kali 6 atau 6 kali 4? Itu perdebatannya ya. Tetapi kalau Anda tidak menggunakan bahasa sehari-hari, Anda diam aja. 4 plus 4, 4 plus 4, 4 kali 6, 6 kali 4. Itu sebenarnya nggak ada bedanya. Ya. Tapi ketika Anda sudah mulai menggunakan bahasa sehari-hari, ya, Anda tambah di sini 4 kasturi, 4 kasturi, 4 kasturi, 4 kasturi, 4 kasturi, 4 kasturi. Berarti 4 kasturi dikali 6 ya kan. Tapi Anda nggak bisa menyebut 6 kasturi dikali 4. Nggak bisa kan? Nah gitu. Kalau sudah dicampur bahasa sehari-hari. Nah, sebelum dicampur bahasa sehari-hari, dia masih bisa perdebatannya tidak. Itu yang dimaksud dengan bahasa matematika itu eksak. Jadi kita agak sulit untuk berbeda pendapat ya. Ini 4 ditambah 4 ya, kita memang mau beda pendapat. Apa yang dimaksud dengan 4? Ya nggak akan ada orang nanya kayak gitu ya. Ya, apa yang dimaksud dengan 4? 4 itu artinya apa? Atau tunjuk mana 4? Nah, itu di dalam matematika itu tidak ada seperti itu. Maka disebut eksak. Ya, jadi tidak ada ambiguitas atau perbedaan pendapat. Tapi kalau kita sudah mulai bahasa sehari-hari, nah ini dia. Apa itu cadar? Apa itu radikal? Apa itu orang? Jessica itu siapa? Nah, sudah mulai kita beda pendapat. Kalau kita ganti M dengan P, ya sudah, kita nggak berpendapat ya. Apa yang dimaksud dengan M? Nggak akan ada yang nanya seperti itu. Nah, itu bahasa logika itu seperti itu. Maka disebut dia eksak. Jadi menghindari kesalahpahaman, menghindari tidak eksaknya itu bahasa sehari-hari. Jadi kalau kita beda pendapat dalam bahasa sehari-hari itu wajar, karena memang bahasa sehari-hari itu tidak seperti bahasa matematika, tidak seperti bahasa logika yang eksak. Gitu. Itu perbedaan dua bahasa ini. Oleh karena itu beberapa aliran filsafat itu berusaha untuk ya membuat, jadi ada aliran filsafat itu yang berusaha membuat bahasa sehari-hari itu menjadi bahasa yang seperti logika, jadi eksakta itu, supaya orang tidak beda pendapat. Nah, itu keinginan logika, tapi ternyata gagal ya. Bahasa sehari-hari itu mau dipindah, dirubah menjadi seperti bahasa logika ya, supaya untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat ya. Tapi itu ternyata sulit ya, sulit untuk bisa mengubah bahasa sehari-hari itu menjadi bahasa yang eksak seperti itu. Oke, sudah mau jam 10. Tidak ada berarti ya. Kalau begitu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada koordinator. Masih lanjut, logika belum selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai pengajian kita malam